Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekhasan atom karbon, pelajaran kimia kelas 11 semester ganjil. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon melalui percobaan. Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon, membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Di sini dapat dilihat bahwa salah satu penggunaan senyawa karbon adalah etuna untuk mengelas. Karbon merupakan satu unsur yang banyak ditemukan jenis senyawanya. Contoh senyawa yang mengandung karbon antara lain protein, lemak, vitamin, tepung kanji, gula, wol, nilon, plastik, dan bahan bakar. Senyawa karbon ada yang termasuk senyawa organik dan senyawa anorganik. Apakah senyawa organik hanya didapat dari makhluk hidup? Awalnya, senyawa organik diduga hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup atau terdapat dalam makhluk hidup. Tetapi Friedrich Wohler tahun 1828 berhasil mensintesis urea senyawa organik dengan memanaskan amonium cyanat melalui reaksi berikut. Amonium cyanat dipanaskan, itu akan menghasilkan urea. Senyawa organik lebih sering disebut sebagai senyawa karbon. Senyawa karbon mengandung paling sedikit satu atom karbon, tetapi kebanyakan terdiri dari beberapa atom karbon yang saling berikatan satu sama lain. Pada waktu kita membakar kertas atau memanaskan gula dengan waktu yang lama, maka akan didapat zat yang berwarna hitam dan uap. Zat apakah yang berwarna hitam dan uap itu? Untuk menguji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon, maka dilakukan percobaan sederhana seperti pada gambar. Pada pemanasan gula pasir akan menghasilkan karamel yang berwarna coklat dan uap air yang dapat mengubah warna kertas kobal dari warna biru menjadi merah muda. Hal ini membuktikan bahwa uap yang dihasilkan dari pemanasan gula adalah uap air. Air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, maka dalam gula pasir terdapat unsur hidrogen dan oksigen. Jika campuran gula pasir dan CuO dipanaskan, maka pada dinding tabung terbentuk lapisan tembaga dan gas yang dapat mengeruhkan air kapur. Hal ini menunjukkan reaksi yang terjadi menghasilkan gas karbon dioksida. Dari mana gas karbon dioksida tersebut? CO2 terbentuk dari reaksi antara C sebagai sisa pembakaran gula pasir dengan CuO sebagai oksidator. Dengan persamaan reaksinya, karbon bereaksi dengan tembaga oksida menghasilkan logam tembaga dengan gas karbon dioksida. CO2 yang terbentuk bereaksi dengan air kapur dengan reaksi karbon dioksida bereaksi dengan kalsium hidroksida menghasilkan kalsium karbonat dan H2O. Senyawa organik atau senyawa karbon umumnya mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain ketiga unsur tersebut, ada unsur lain yang jumlahnya sangat sedikit seperti nitrogen dan belerang. Jika senyawa tersebut hanya mengandung C dan H saja, disebut senyawa hidrokarbon. Mengapa senyawa karbon jumlahnya sangat banyak? Karbon mudah berikatan sehingga membentuk berbagai macam senyawa. Hal ini disebabkan kekhasan atom karbon itu sendiri. Kekhasan atom karbon diantaranya kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain atau atom karbon lain. Atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Bila berikatan dengan atom lain, kemungkinan struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Ikatan yang terjadi dapat berupa ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, atau rangkap 3, serta membentuk rantai karbon lurus atau bercabang.
Senyawa karbon dengan hidrogen disebut hidrokarbon. Hidrogen yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Pada metana, ikatan C dan H dapat digambarkan sebagai berikut. Karbon memiliki 4 elektron valensi, sementara hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Supaya masing-masing atom membentuk susunan yang stabil, maka hidrogen dan karbon saling menggunakan pasangan elektron, sehingga terbentuklah 4 ikatan kovalen tunggal. Pada molekul metana ini, atom karbon terletak di pusat dan dikelilingi oleh 4 atom hidrogen dengan jarak yang sama dan dengan membentuk sudut 109,5 derajat sehingga membentuk bentuk molekulnya tetrahedral. Selain berikatan dengan atom hidrogen, karbon dapat pula berikatan kovalen dengan atom oksigen. Senyawa karbon dengan oksigen disebut karboksida. Bagaimana karbon berikatan dengan oksigen? Karbon mempunyai 4 elektron valensi. Dan oksigen mempunyai 6 elektron valensi. Ikatan yang terjadi digambarkan dengan struktur Lewis sebagai berikut. Pada struktur ini, setiap atom akan stabil karena dikelilingi oleh 8 elektron. Seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran ini, karbon sekarang telah memiliki 8 elektron dan oksigen juga memiliki 8 elektron. Pada CO2 ini, 2 pasang elektron digunakan bersama antara karbon dengan oksigen. Oleh karena itu, ikatannya berupa ikatan rangkap 2. Info kimia, gas karbon dioksida itu senyawa yang tidak berwarna, sedikit larut dalam air membentuk asam lemah, lebih berat dari udara, dapat memadamkan api, menyegarkan minuman ringan, dalam bentuk padat disebut dry ice. Selain dengan hidrogen dan oksigen, karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Ikatan yang terbentuk dapat merupakan ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen rangkap. Contoh senyawa yang berikatan kovalen tunggal dan rangkap dapat dilihat pada gambar berikut. 2 buah atom karbon saling berikatan membentuk senyawa etana. Kemudian, atom karbon dengan atom karbon itu membentuk ikatan rangkap, membentuk senyawa etena. Dan rangkap 3 membentuk senyawa etona. Karbon dengan karbon dapat berikatan. Makin banyak atom karbon dengan atom karbon yang berikatan, maka akan terbentuk rantai karbon. Rantai karbon yang terbentuk dapat berupa rantai lurus atau rantai bercabang. Berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon lainnya, atom karbon dibedakan menjadi atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Untuk memahaminya, perhatikan struktur karbon berikut. Atom C primer. Atom C primer mengikat 3 atom hidrogen dan terikat pada 1 atom C lainnya. C sekunder mengikat 2 atom hidrogen dan terikat pada 2 atom C lainnya. C tersier mengikat 1 buah hidrogen dan terikat pada 3 atom C lainnya. Dan C kuarterner terikat pada 4 atom C lainnya. Dari struktur karbon di atas, berapa masing-masing atom C yang terikat pada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan kuarterner? Jelaskan apa yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Kesimpulannya, atom C primer yaitu atom C yang mengikat 1 atom C lain, atom C sekunder yaitu atom C yang mengikat 2 atom C lain, atom C tersier yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lain,
dan atom C kuartener yaitu atom C yang mengikat atom C lain. Dari penjelasan tadi, untuk menguji kepahaman kalian terhadap materi kekhasan hidrokarbon, kekhasan atom karbon, maka kerjakanlah latihan berikut untuk menentukan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener pada rumus struktur berikut. Selamat mencoba. Demikian penjelasan saya tentang kekhasan atom karbon. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.